Beli topi di pasar Beji, sambil minum kopi kita ngaji. Ke bulan membeli papan. Bentar lagi bulan Ramadan kita maaf-maafan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ayo ikhwah, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima, atas segala karunia yang kita rasa. Ya akhirnya Allah memberikan tetap iman dalam hati kita, tetapan Islam dalam diri kita. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga dimudahkan kita untuk selalu bersilaturahmi, menebar kasih sayang di antara kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kita umat yang hingga akhir zaman. Ayo ikhwah. Pada satu majlis, salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW. Beliau meminta sebuah nasihat. Ya Rasulullah, ausini bisai'in yanfa'ullahu bihi. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat di mana nasihat itu bermanfaat bagiku ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru li dzikril maut fa innahu yusalliku 'ani dunya. Banyak mengingat kematian karena sesungguhnya mengingat kematian adalah penghiburanmu akan sulitnya dunia. Kemudian Rasulullah berkata lagi, aksiru bisyukrillah fa innahu yujidu bini'ami. Banyak bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya yang bersyukur akan menambah nikmat Allah kepadamu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, aksiru liddu'a fa innaka la tadri mata tujibulaka. Banyak berdoa kepada Allah karena kita nggak tahu atau kamu nggak tahu kapan doa itu Allah kabulkan. Ayo ikhwah, di hari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa agar kita tidak merasa akan sulitnya dunia, akan susahnya hidup di dunia, maka banyak mengingat kematian. Kenapa begitu? Karena ketika kita banyak mengingat kematian, pada akhirnya kita tidak menganggap bahwa dunia adalah segalanya. Mata-mata kita hidup bukan karena sekedar hidup di dunia, mencari kesenangan dan kesuksesan di dunia, tetapi semata-mata hanya mencari ridha Allah agar bisa senang dan sukses di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah menyampaikan aksiru bisyukrillah, banyak bersyukur kepada Allah. Fa innahu yajidu bini'ami, karena dengan banyak bersyukur akan menambah rahmat dan nikmat Allah diberikan kepada kita. Kita tahu di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur, Allah akan pasti tambahkan nikmatnya. Tetapi ingat, ketika kita tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Maka
syukur adalah makom tertinggi dalam syariat kita. Orang-orang yang bersyukur, ketika Allah minta kita hamba untuk bersyukur, bukan berarti Allah menghajatkan, Allah membutuhkan rasa syukur kita. Dan kalaupun kita tidak bersyukur, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kemahakuasaan Allah. Allah tetap Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka banyak-banyak bersyukur. Dengan begitu Allah akan tambahkan semua nikmat dan rezeki untuk kita. Alaikum bikasri doa. Banyak berdoa. Fa innaka la tadri mata tujibulaka. Karena kita nggak tahu doa-doa mana yang Allah kabulkan untuk kita. Untuk itu, hari ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man faraha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran." Barang siapa orang yang gembira ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ayo ikhwah, datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan riang gembira, dengan hati dengan yang lapang dada. Bukan semata-mata kita tanpa ada amalan apapun. Hadapi Ramadan dengan penuh kegembiraan. Hadapi Ramadan dengan hati yang penuh kebersihan. Niat yang tulus dan hati yang lurus. Karena barang siapa yang masuki bulan Ramadan dengan sukacita dan tanpa ada ganjalan, tanpa ada marah-marahan, maka Allah akan mudahkan urusan ibadah, muamalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di malam ke-15 nisfu Sya'ban, rahmat Allah akan diturunkan kepada semua orang. Dan ampunan itu akan diberikan kepada semua orang. Kecuali orang-orang yang di hatinya masih ada permusuhan dan musyrik atau inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya ketika kita akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sucikan hati kita, sucikan jasad kita, dan sucikan ruh kita. Agar kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan suci, lahir dan batin tanpa ada ganjalan siapapun. Karena ketika kita masih ada ganjalan, bagaimana amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalani ibadah kita kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah dan selalu niatkan segala hal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.